Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bagus Nur Kusuma dengan rekan saya Galang Alif Bagaskara dan satu lagi Dimas Adi Pradana yang malam ini masih berhalangan hadir karena ada keperluan keluarga. Pada malam ini saya akan mempresentasikan UAS Big Data untuk analisis eh, sebuah dataset begitu. Langsung saja kita masuk ke datasetnya. Jadi yang ada di tampilan depan ini adalah salah satu contoh datasetnya, yaitu dataset dari sebuah retail eh, retail penjualan baju begitu, dan dari banyak outletnya. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 100.000 data. Begitu dengan kolom-kolom yang kurang lebih ada di atas ini, seperti user, bill name, outlet, inventory kategori, dan seterusnya. Store name, dan seterusnya. Begitu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menerapkan materi big data untuk analisis store mana yang paling tinggi penjualannya dan paling rendah penjualannya. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Jadi menggunakan untuk implementasinya pada big data, kita harus install yang namanya itu Hadoop dan Spark dulu, terlebih dahulu. Jika sudah, maka nanti buka CMD, run apa namanya Hadoop-nya, dan kita lakukan komen ini, HDFS, DFS, make a dir, namanya adalah data proyek gitu. Jadi membuat direktori namanya itu data proyek di HDFS. Nah, selanjutnya ada HDFS, DFS, put filenya tadi ke dalam eh, direktori data proyek gitu. Jadi di file CSV tadi dimasukkan ke dalam direktori data proyek di HDFS. Dan terakhir di sini HDFS, DFS, strip LS, data proyek, ya ini untuk melihat aja di dalamnya apa ada data atau tidak. Oh, ternyata sini ditemukan satu item begitu dan berhasil disimpan. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah selesai mengupload dalam HDFS, kita sudah bisa lakukan analisis ya, begitu dengan bantuan kode dari Python, begitu. Nah, dari kode Python di sini, pertama, karena kita menggunakan Python, maka di sini kita buka CMD dulu ya, lalu kita ketikkan perintah kurang lebih seperti ini untuk membuat yang namanya itu env. Namanya di sini kita namai env Spark, begitu. Setelah itu env-nya kita aktifkan. Jika sudah, kita ketik kurang lebih seperti ini untuk menginstal default timeout-nya status PySpark dengan versi 3.5.0, Pandas, Metabolic, dan Setup Tools-nya. Begitu. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Di enter, kita tunggu proses installingnya selesai. Dan eh, perintah terakhir adalah buat Python final project.py. Jadi Membuatkan file bernama membuat file bernama Python file membuat file oh Python kalau bisa membuat file final. file final ya, mohon maaf gitu, file final gitu. Nah, jadi eh, kurang lebihnya seperti itu. Saya tadi mohon maaf. Lanjut, saya jelaskan baris kodenya dulu yang ada di atas ini. Jadi untuk kodenya kurang lebih seperti ini ya. Di sini kita apa namanya import sesuai kebutuhan. Pertama ada Py, PySpark.sql dan fungsi-fungsinya dan SQL tipenya begitu. Ada juga apa namanya perlu import mat matplotlib gitu. Oke. Nah, terus di sini pertama kita lakukan adalah inisialisasi Spark sessionnya gitu. Jadi kita buat sesinya dulu dengan kode kurang lebih seperti ini gitu. Nah, next, karena tadi datanya ada di HDFS, maka kita panggil apa namanya filenya tadi dengan alamat yang kurang lebih seperti ini. Jadi kan sudah didefinisikan bahwa ditaruh di direktori namanya itu data proyek, begitu dengan nama retail.js, begitu. Nanti sistem akan membaca, nah di sini membaca filenya, begitu. Nah,
Apakah nanti akan di print log berhasil dibaca, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, di sini kita ingin melihat dulu apakah memang yang ditampilkan itu benar atau tidak dengan cara print skema datanya dan daftar kolom-kolomnya apakah udah benar atau tidak begitu. Nah, terus selanjutnya adalah proses casting tipe data atau mengubah tipe data. Jadi kalau dalam bentuk CSV kadang eh, apa namanya numerik itu terbacanya masih varchar atau dalam bentuk teks. Jadi di sini diubah menjadi numerik dengan menggunakan double begitu. Kurang lebih seperti itu untuk kolom, line item amount dan bill discount-nya. Kurang lebih seperti itu. Masuk fase di data cleaning. Nah, setelah datanya kita sudah perbaiki untuk yang tipe numerik, selanjutnya kita cleaning. Jadi untuk yang diambil adalah kolom yang data yang kolom line item amount-nya itu lebih dari nol dan bill discount-nya itu lebih dari sama dengan nol. Jadi kita menghindari bill discount-nya yang minus seperti itu. Nah, nanti akan di print juga yang berhasil dibersihkan ada berapa, jumlahnya ada berapa, begitu. Selanjutnya, nah di sini kita melakukan penggrupan, begitu, grouping ya, grouping berdasarkan store name begitu. Di grup berdasarkan store name, apa yang kita ambil adalah yang kita sum adalah line line item amount begitu. Dengan namanya itu diganti menjadi total penjualan. Kurang lebih seperti itu. Kita tampilkan yang paling 10 gitu ya, 10 tertinggi begitu. Nah, di sini selanjutnya setelah data berhasil kita dapatkan dan sudah kita limit ada 10 yang paling tertinggi, kita buatkan di sini itu grafik begitu, kurang lebih grafik seperti ini. Nah, terakhir di sini ada dibantu ada bantuan Spark menggunakan Pandas untuk mengubah menjadi grafiknya. Dan terakhir, simpan grafiknya menjadi bentuk PNG agar kita bisa download. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu aja. Nah, hasilnya nanti juga disimpan ke HDFS gitu. Terakhir, kita stop Spark-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hasilnya tadi itu sebenarnya kita Jalankan perintah eh, Python. nah setelah codingnya selesai kita buat, maka jalankan perintah kurang lebih seperti ini. Python final project.py begitu. Nanti akan otomatis muncul beberapa logging ya, begitu. Seperti yang di atas tadi yang sudah didefinisikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa membaca file HDFS-nya tadi, mohon maaf, maksudnya lokasi file HDFS-nya tadi ya. Terus di sini itu ada skema data dan skemanya di root dan kolom-kolomnya ada apa saja, kurang lebih seperti itu. Terus di sini eh, daftar kolomnya, ada proses casting, ada proses data cleaning, begitu ya. Dari sekian ribu data, oh ternyata lumayan sedikit ya yang di cleaning gitu. Terus terakhir, terus selanjutnya adalah analisis total transaksi per store. Jadi store-nya itu ada yang namanya seperti ini ya, sort 7354, 7329 dan seterusnya total penjualannya sekian, begitu. Dan di limit cuma 10. Nah, jika sudah nanti bakalan disimpan lagi ke HDFS, begitu, dan spark sparknya dihentikan, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Terakhir tinggal membuat grafiknya saja. Untuk hasil grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini sudah menjawab kebutuhan kita tadi terkait big data, di mana penjualan yang paling tinggi. Pertama itu di South 7001 dan yang paling rendah ada di West 7280. Begitu top 10-nya. Nah, di sini kita juga bisa ambil analisis rata-rata ya kalau kita mau kembangkan lagi, kurang lebih seperti itu. Di sini juga menyesuaikan ya, ada berapa ketika disorot begitu ya. Itu. Mungkin itu saja yang bisa
kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.